Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang penuh dengan barokah. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diizinkan kembali untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Meskipun ada sebagian dari saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit, maka kita doakan pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, teman-teman kita, jamaah kita, dan seluruh kaum muslimin yang pada saat ini sedang diuji oleh sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah jadikan sakit ini sebagai mukaffirah lidzunub, sebagai penggugur dosa-dosa di masa yang lalu. Bapak Ibu hadirin jamaah dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menghimbau kepada kita semuanya bahwa pandemi ini belum berakhir. Oleh karena itu kita dukung program pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi kemarin kami sampaikan bahwa menerapkan protokol kesehatan itu termasuk bagian dari pencegahan virus. Ini usaha kita untuk mencegah virus. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib yang tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan perkara yang lain, dan itu yang lebih kecil dari perkara yang besar itu. Artinya ada satu perkara yang kita anggap kecil, tetapi tanpa perkara yang kecil ini sesuatu yang besar itu tidak akan sempurna. Maka perkara kecil ini hukumnya menjadi wajib. Seperti kami beri contoh ya, uang 1 juta itu tidak akan disebut 1 juta kalau kurang 50 rupiah. Maka adanya uang 50 rupiah ini menjadi wajib hadirin. Kalau tidak ada uang 50 rupiah ini, maka tidak ada sebutan uang 1 juta. Maka penerapan protokol kesehatan di musim pandemi ini otomatis hukumnya juga wajib. Kenapa? Karena sesuatu yang besar, memutus mata rantai wabah ini tidak akan bisa terrealisasi tentunya dengan izin Allah, tanpa kemudian kita menerapkan protokol kesehatan. Tentunya sekali lagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, kemudian physical distancing dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang wajib, karena
sesuatu yang besar, diangkatnya virus ini dengan izin Allah tidak akan terjadi kecuali dengan kita menerapkan protokol kesehatan semampu kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian, kita berdoa kepada Allah sekali lagi setelah kita tadi mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit. Semoga Allah segera mengangkat wabah virus corona ini dari muka bumi ini, dan kemudian kita bisa beribadah dengan nyaman, tentram, tenang, kita kembali kepada kehidupan normal dan semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa pertemuan kita istirahat, kita lanjutkan pada pertemuan pagi hari yang penuh barokah ini. Bab nomor 32 masih kita baca bab nomor 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-bab 32 atau al-thani wa thalathun, bab 32, babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sifat minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala asy-syarih, berkata Syekh Abdul Razak, hadhihi tarjamah fi bayani kaifiyati surbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul ini menerangkan tentang bagaimana tata cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An qiyamin, apakah beliau minum berdiri? Au qu'udin, apakah beliau minum duduk? Wa kam yatanaffas fil ina, dan berapa kali beliau bernafas ketika minum? Wa nahwa dzalika, dan sebagainya. Al-hadis, hadis nomor 206. Sittah ba'da mi'atain. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam At-Tirmidzi sebagai penulis kitab, bercerita kepada kami, kepada Imam At-Tirmidzi sebagai penulis kitab. Siapa? Ahmad bin Mani'in, gurunya Ahmad bin Mani'. Qala, berkata Ahmad bin Mani', haddatsana Husyaim, bercerita kepada kami Husyaim. Qala, Husyaim berkata, haddatsana Asim al-Ahwal, bercerita kepada kami Asim al-Ahwal. Wa Mughirah, dan Mughirah. An Sya'bi, dari Sya'bi. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi Sya'bi ini adalah tabi'in, sementara Ibnu Abbas ini adalah sahabil jalil atau sahabah. Ibnu Abbas menyampaikan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariba, minum, min zamzama. Seharusnya kalau min, setelah min itu kasroh, tetapi kenapa ini zamzama bukan zamzami? Karena ini mani'un minas sarf, tidak bisa di-i'rab. Jadi ada istilah mani'un minas sarf, sesuatu yang tidak bisa dikasih dirubah harokatnya. Jakarta, Jakarta itu juga mani'un minas sarf, tidak bisa disorf. Tidak ada min aina anta, ana min Jakarti, tidak boleh. Tidak boleh ana min Jakarti. Ya. Surabaya ana min Surabayi juga tidak ada. Karena itu tidak boleh di-i'rab, Pak. Jadi belakang seperti nama-nama tempat ini tidak bisa di-i'rab. Ya. Jadi nama-nama di Indonesia ini kecuali Pati, min aina ji'ta, ji'tu min. Itu pas itu ya. Ya. Jadi setelah min jar, harf jar itu memang wajib majrur, kasroh belakangnya. Ya. Nama juga tidak bisa. Ya. Maulana tidak boleh, Maulani tidak boleh ya, Maulana ya.
Nah, kecuali nisbat, kecuali nisbi. Al-Bukhari. Nah, itu belakangnya mati belakangnya itu. Taib. Ya, Dedi ya. Nggih, pun. Zamzama. Nah, ini tidak bisa dirubah, tidak bisa zamzamu, tidak boleh, zamzami juga tidak boleh, harus zamzama. Wa huwa qaimun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam qaimun, berdiri. Bapak Ibu hadirin pemirsa dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas menceritakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Qaim. Qaim itu berdiri. Kalau duduk qaidun. Qaid itu berdiri, duduk. Tapi kalau qaim berdiri. Jadi begini Pak, Bu, kalau dalam bahasa Arab duduk itu ada dua. Ada jalasa yajlisu, julus, ijlis itu duduk, ada uqud itu juga duduk. Bedanya apa? Duduk qu'ud dengan julus. Kalau qu'ud atau qaidun itu adalah dari posisi berdiri. Jadi umpamanya jenengan berdiri qaim, mau duduk berarti pakai bahasa qu'udun. Ana aq'ud berarti dari posisi berdiri terus duduk, itu namanya qu'ud ya. Tapi kalau ijlis, julus itu dari posisi tidur. Jadi umpamanya jenengan tadi tidur kemudian ke posisi duduk, maka disebut dengan julus. Lah ini tadi berarti jenengan dari posisi sholat terus duduk seperti ini namanya julus atau qu'ud? Qu'ud Pak, qu'ud. Kecuali jenengan dari tidur terus bangun duduk itu namanya julus, julus ya. Ya ini sebagian ulama mengatakan demikian. Baik. Kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam kondisi berdiri. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Narasi Dakwah, sementara yang kita ketahui bahwa adab minum itu adalah duduk. Duduk nama berdiri, adab minum duduk. Hadisnya la yashrabanna ahadukum qaiman. Janganlah sekali-kali kalian minum dalam posisi apa? Berdiri. Ini larangan Bapak Ibu, larangan ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini melarang seseorang itu minum dengan posisi berdiri. Tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah minum sambil berdiri. Nah ini seperti apa? Coba sekarang begini, kita fahami dulu Bapak Ibu. Ada istilah perintah dan ada peristiwa larangan. Memang di dalam usul fikih, coba ini fokus nggih. Memang di dalam usul fikih itu ada kaidah yang mengatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan adanya sebuah kewajiban. Jadi kalau jenengan di dalam Al-Quran mendapatkan perintah berarti hukumnya apa? Wajib. Wan nahyu yufidut tahrim. Sementara larangan, kalau jenengan dapat larangan dalam Al-Quran biasanya bunyinya la. Wala taqrabuz zina wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ya.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Larangan-larangan dalam Al-Qur'an itu artinya haram. Jadi kalau kita mendapatkan dalam Al-Qur'an maupun hadis ada larangan berarti niku haram. Di dalam Al-Qur'an kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Contoh wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayarlah, berarti wajib nih. Cuma kaidah itu diteruskan dengan kalimat illa ma dallat dalilu ala sorfihi, kecuali ada korinah atau dalil yang lain dari ayat yang lain, kalau hadis dari hadis yang lain, yang kemudian merubah dari kedudukan wajib itu menjadi tidak wajib. Hadirin, contoh Allah berfirman kulu washrobu wala tusrifu, makanlah minumlah. Makanlah dan minumlah ini sebenarnya aslinya wajib hukumnya karena perintah. Tetapi Bapak Ibu banyak sekali ayat-ayat maupun hadis sahih yang merubah dari kedudukan wajib ini menjadi tidak wajib, dari wajib menjadi mubah. Makanya kemudian makan dan minum itu hukumnya aslinya, hukum aslinya adalah mubah, boleh. Jenengan boleh makan, jenengan boleh tidak makan dalam kondisi tertentu. Mohon maaf, kecuali dalam kondisi kelaparan mau mati berarti wajib makan. Tetapi hukum asli dari makan itu sendiri adalah mubah. Napa mubah niku? Boleh. Tidur itu juga boleh, Pak. Ya. Kecuali tidur waktu ngaji begini itu makruh nggih. Makruh napa haram niku? Ya lek jenengan bilang haram berarti ya dosa ki engko turu. Ya. Baik. Jadi sebenarnya makanya begini Pak, Bu, Bapak Ibu. Larangan itu la yasrobanna ahadukum qaiman, janganlah kalian minum atau seseorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Itu apakah larangan ini haram? Apakah larangan ini makruh? Jadi kalau larangan hanya dua itu. Kalau tidak haram ya makruh. Tidak ada larangan mubah itu, tidak ada Pak. Larangan kok mubah itu ya bertolak belakang. Larangan itu hanya dua. Kalau tidak apa? Haram ya. Lek perintah, lek ra wajib, lek ra sunah ya mubah. Niku lho. Lek perintah niku lek ra wajib, ya sunah ya mubah. Karena satu ketika ada perintah itu yang wajib, kudu dilakoni, lek ra dilakoni dosa. Ada perintah itu yang sunnah. Tidaklah masuk masjid kecuali sholat 2 rakaat tahiyatul. Niku wajib napa sunah? Sunah. Wonten perintah sing mubah seperti tadi makan dan minum. Ya. Makanya larangan juga seperti itu Bapak Ibu. Larangan itu tidak selamanya haram. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, larangan itu ada yang bersifat irsyad. Irsyad niku nasihat. Ya luwih apik iki aja, ngoten lho. Luwih apik aja kok lakoni. Contoh Bapak Ibu kalau ngaji jangan tidur nggih. Niku larangan loh Bapak Ibu. Ini mungkin tidak sampai ya makruh, cuman ini namanya irsyad. Irsyad niku himbauan. Kalau jenengan kalau tidur pun juga insya Allah yo ora apa-apa sakjane. Tapi yo gelo sing ngaji lek ngene sing. Lek jamaah turu ki saestu Pak. Jenengan kalau ngaji kok jamaahnya tidur. Ya ikhlase kaya ngopo ya gelo apa neh sing ngaji mek wong 5 sing 4 turu sing 1 dolanan HP. Ha iki jan ya Allah. Makanya tepak niku pokoknya ngaji itu yang sip itu pokoknya depan ustadz. Dadi arep turu ki isin, Pak. Ya, isin arep turu ya Allah ngarepe ustadz kok arep turu. Nah, irsyad itu ada yang bersifat karohah. Karohah itu makruh. Seperti contoh kemarin di 10 hari awal Dzulhijjah itu kan siapa yang berniat untuk ayyudhiyah untuk berkorban
fala yaqta'anna, jangan memotong adfarahu, ya, jangan memotong kuku dan itu larangan, Pak. Tetapi kan kemudian larangan ini tidak sampai haram, tetapi dia karohah. Karohah itu makruh. Jadi kalau ada yang ngewengkel kemudian wis niat arep kurban kok ngetoki kuku cukur rambut, nyapa cukur? Mesakne Pak sing tukang cukur gen oleh rezeki ngono. Atau mungkin maka ini tidak sampai haram. Tidak. Jadi tidak semua larangan itu adalah haram. Contoh, jenengan mengatakan kepada putra-putri panjenengan, le ojo bergadang ya le. Larangan untuk begadang. Lo kenapa lho Pak ndak oleh melekan? Sesuk awakmu karipan. Sesuk neng sekolah ngantuk. Sesuk pas ngaji Samail keturun. Ngoten. Itu sebenarnya tidak sampai wajib Pak, larangan begadang itu Bapak Ibu. Tapi nasihat, ojo turu, ojo melekan le, tidur tepat pada waktunya. Bapak-bapak melarang kepada anak-anaknya ojo ngegame ae. Nah, ini kan larangannya bersifat nasihat. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perintah juga begitu. Kadang-kadang perintah itu ada yang sampai tidak wajib. Seperti makan dan minum. Terus ada lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau berutang piutang utang, maka faktubuhu, tulisan nyatet utang niku tidak sampai wajib kalau dengan orang-orang yang kita kenal. Contoh kula utang teng jenengan. Ngono ki aja sah ditulis nggih. Umpama kula kepepet-pepete terus kula utang, Pak Arif ngapunten niki. Kula jenengan sehat, Pak? Oh, sehat. Biasanya kalau arep utang kan mulek ngono ki, Pak ya. Jujeng kula anu, Pak. Kula badhe ngampil yatra. Pinten Pak? Nggih, 2 juta mawon. Ngono ki lek jenengan pun kenal kula, Pak, ya ora usah ditulis, Pak. Nah, ya aku kenal karo iki. Kalau karo ustaz iki aku kenal, ndak mungkin lek mblenjani janji. Pun ndak usah ditulis. Tapi kalau yang hutang ini orang yang ndak dikenal, nah, untuk menjaga supaya tidak ada kemungkinan yang buruk maka ditulis, Pak. Nah, maka tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum berdiri, tapi di satu sisi yang lain Rasulullah minum sambil berdiri. Ngeten iki pripun, Pak? Loh, katanya Nabi melarang minum sambil, loh kok sama seperti maaf ini. Nabi itu melarang seorang laki-laki muslim kencing sambil, tapi mohon maaf di dalam sebuah riwayat Nabi pernah kencing sambil berdiri, Pak. Lalu terus piye ngono kuwi, Pak? Nah, ada sebuah kaidah ini. Coba kita perhatikan kaidahnya. Idza naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin ma thumma fa'alahu. Ini kaidah ini, Pak. Idza naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin ma thumma fa'alahu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang sesuatu, nggih, pernah melarang, tetapi kemudian beliau mengerjakan itu, bukan kok kaburo maktan, Pak. Ini beda karo awake dhewe. Lah awake dhewe nglarang-larang bareng ngono nglakoni berarti kaburo maktan indallahi antakulu ma la tafalun. Tapi ini kaidahnya begini. Ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu dari mengerjakan sesuatu, tapi kemudian beliau satu ketika mengerjakan, maka kita ini ada 2 kemungkinan, Pak, dalam kaidah ini. Saya ulangi. Idza naha sallallahu alaihi wasallam fi amrin ma
Ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu, mengerjakan sesuatu perbuatan, kemudian fa'alahu thumma fa'alahu, kemudian ternyata Rasulullah mengerjakan apa yang beliau larang sendiri, maka kemungkinannya ada dua. Bukan kemungkinan ya, maka kita lihat dua hal ini. Bukan kemungkinan, maka kita lihat dua perkara ini. Satu, idza kana fil qarabah, kalau hal perbuatan itu adalah perbuatan dalam qarabah. Qarabah niku ibadah, Pak. Bapak Ibu pemirsa. Kalau perbuatan yang dilarang kemudian dikerjakan sendiri oleh Nabi itu dalam urusan ibadah, qarabah niku napa? Karena nanti ada ibadah, ada muamalah, ada ibadah, ada kebiasaan, ada ibadah, ada perkara-perkara yang berkenaan dengan urusan manusia, dengan adab. Yang pertama dilihat, kalau itu masalah ibadah fil qarabah, maka kaidah ini mengatakan fahadza khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini adalah perkara khusus yang hanya ada pada Nabi. Artinya awake dhewe tidak mengerjakan itu. Khasun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak khusus pada Nabi. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisol. Ma makna wisol? Kenapa wisol, Pak? Wisol itu menyambung puasa. Boleh enggak, Pak? Bu, setiap hari puasa boleh enggak? Boleh enggak puasa bendino poso ngoten? Enggak boleh. Enggak boleh, haram hukumnya. Yang boleh itu puasa buka, puasa buka. Niku puasa apa namanya? Daud. Bukan Daud ya, Daud. Nabi karena Nabi Allah Daud alaihi salam dan juga Nabi Sulaiman itu melaksanakan sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Akan tetapi hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung puasa. Rasulullah itu pernah setiap hari puasa pernah, Pak. Loh, Rasulullah kan melarang di dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada tiga orang yang datang kepada Sayyidatuna Aisyah, kepada Rasulullah SAW. Saya ini puasa setiap hari. Apa kata Rasulullah SAW? Ana asum wa ana uftir. Ana asum wa ana uftir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Rasulullah itu melarang puasa setiap hari. Tetapi satu ketika Rasulullah pernah berpuasa setiap hari. Maka ini adalah khasun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khusus untuk Nabi. Kalau dalam urusan apa Bapak Ibu? Ibadah. Yang kedua kita lihat. Wa amma fi umuril adah. Tapi kalau dalam urusan adat, kebiasaan, muamalah, maka apa ini adalah lil karohah. Maka ketika Rasulullah SAW melarang kemudian satu ketika beliau melaksanakan, seperti contohnya beliau melarang minum sambil berdiri, tapi satu ketika beliau minum air zam-zam sambil berdiri, maka ini mengajarkan kepada umatnya bahwa perbuatan itu lil karohah, makruh. Bisa dibedakan nggih? Yang pertama Rasulullah SAW melarang kemudian mengerjakan. Kalau urusan ibadah maka itu memang khusus hanya pada Nabi, tidak boleh kita ikuti. Ya, menikah itu ibadah, Pak. Pinten Rasul garwane? Kayak jenengan mau ikut-ikutan? Rasul 9 kok. Aku yo kudu yo minimal yo kurang siji lah. Kalau kita dibatasi 4 saja. 4 nggih, Pak? Nek wantun. Wantun apa mboten? Halah. Lek wani alhamdulillah. Nek ramani yo ya alhamdulillah nggih. Sing penting adil, ya. Tapi lek ndak bisa adil, yo fawahidatan. Satu. Adil napa nih Pak Ustadz? Adil naf. Lek atine ndak mungkin, Bu. Sing sitok 55, sitok selawe, ngerti Pak? Sing 55 iki ya kudu ngalah, ya Mas. Aku sedina ae. Sing 6 dina kae, sing selawe tahun kae. Nah, seperti istri-istri Nabi itu loh. Ya wis lah, bodoh tanazul, bodoh merelakan jatah malamnya untuk siapa?
Sayyidah Aisyah. Ya lah untuk Aisyah saja. Lihat sampean aku wis sepuh. Tapi ora enek wong wedok sing ngono. Mohon maaf ya. Poligami itu akan bisa berjalan baik kalau yang mencarikan istri kedua ketiga itu adalah istri pertama. Tapi lek sing golekne suami. Biasanya yo. Tapi kalau yang mencarikan adalah istrinya, Mas, sarehna aku kena diabetes, ke umurku ya wis swidak pisan, sementara sampean iki sehat seger kewarasan, main bulu tangkis iso 3 set, Mas. Ya wis Mas, ayo tak golekne, tak tuntun ning pasar sapi, Mas. Maksudnya neng kono nek bakul kopi, nek rondo ya aku tangen. Ya Allah, ngeten nggih Bapak Ibu. Tapi lek jenengan kalau panjenengan tidak ingin ada masalah di kemudian sudahlah sabaro. Napa? Dikatakan dalam mahfudzat itu man sobaro dofiro. Siapa yang bersabar maka akan bejo. Jadi awake dhewe sabar mawon. Pun to diramut sing sae, diopeni sing apik, nggih. Insyaallah. Niku mangke lek mlebu surga bareng-bareng istri panjenengan sing wis ketok rate ayu niku Pak, nggih. Niku mangke insyaallah malih paling ayu ning swarga niku. Insyaallah. Sing penting sabar. Sabar nggih insyaallah nggih. Baik. Teko ngendi kok teko. Nah, ngeten nggih. Jadi kalau itu masalahnya ibadah khoslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi. Tapi lek urusan adat itu adalah tidak sampai haram, berarti makruh. Contoh kencing sambil berdiri niku sebenarnya tidak sampai haram tapi makruh. Wah, berarti lek makruh ya. Gini Pak. Jadi kalau diterangkan oleh Syekh Abdul Razak ini, nanti kita terangkan pelan-pelan nggih, ini yang masalah minum berdiri ini. Begini Bapak Ibu. Kita baca sarahnya sekarang. Fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW minum air zam-zam dengan posisi berdiri. Dengan posisi apa? Berdiri. Wa huwa ala khilafil mu'tad, dan ini kata Syekh Abdul Razak menyelisih kebiasaan, karena biasanya Nabi minum duduk. Wa hadza khilaful mu'tad. Mu'tad itu artinya menyelisihi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi. Wa hadza kana maudhi'a hajat lisurbi qa'iman. Nah, Syekh Abdul Razak mengatakan Nabi Muhammad SAW ini minum berdiri ini karena memang lihajatin. Karena memang ada hajat. Bapak Ibu, ada hajat. Kita lanjutkan. Di dalam kitab qala Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menerangkan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minum itu sambil duduk, kata Ibnu Qayyim. Ya, jadi aslinya Rasulullah itu menunjukkan kepada kita, menasihati kita, mengarahkan kita, memerintahkan kita untuk minum hadza kana hadihul mu'tad, dan ini adalah petunjuk beliau yang biasa beliau lakukan dan para sahabat lakukan. Tetapi kata Ibnu Qayyim wa sahha anhu annahu naha anis surbi qa'iman, tetapi di satu sisi betul ada hadis yang mengatakan Rasul pernah minum sambil, betul Pak. Biasanya Nabi itu minum sambil duduk, tapi betul ada hadis yang mengatakan Rasul minum sambil. Wa sahha anhu annahu amara alladzi syariba qa'iman ayastaqi, luar biasa. Dan ada lagi hadis sahih yang mengatakan sapa wong sing minum sambil berdiri maka supaya memuntahkan minumannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang minum sambil berdiri supaya memuntahkan minuman yang dia minum. Jenengan pernah minum sambil berdiri nggak Bapak Ibu?
Kayak yang jenengan utah. Saya sering melihat di walimah-walimah sekarang sebelum pandemi ya. Kalau prasmanan itu ada namanya standing party. Saya sangat tidak setuju dengan seperti itu. Makan sambil berdiri, minum sambil, walaupun kita nanti akan membahas apa maksud makan minum sambil berdiri itu. Rasulullah SAW itu minum berdiri karena ada hajat, karena ada sesuatu, Pak. Kalau tidak ada sesuatu beliau pasti, kula nggih wonten sesuatu Pak Ustadz, napa? Mboten wonten dingklek Pak Ustadz. Maka siapa yang mengadakan prasmanan itu harus menyediakan kursi yang cukup untuk para tamunya. Itu adatnya orang-orang Eropa loh. Makan apalagi minum pakai tangan kiri. Wah. Nggih. Orang yang ngaji, orang muslim ini tidak layak seperti itu. Apalagi ustadz. Apalagi imam masjid datang ke waliman makan sambil berdiri. Enak ya. Itu nanti akan berkenaan dengan muruah Bapak Ibu, muruah. Tokoh masyarakat makan sambil berdiri. Ini nanti muruah ini nanti. Oke, pelan-pelan nanti kita baca pelan-pelan. Baik. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Rasulullah SAW dalam satu riwayat memerintahkan seseorang yang minum sambil berdiri agar memuntahkan minumannya. Bayangkan coba, kayak piye carane Pak? Dilogrok. Ini menandakan bahwa memang minum duduk ini. Dan dalam medis Pak, coba jangan bertanya sama teman-teman ahli kesehatan. Apa sih manfaatnya minum lungguh ki apa? Ternyata memang ada manfaatnya Pak. Tidak ada apa yang dinasihatkan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi itu kecuali di situ pasti ada hikmah dan manfaat. Betul Pak. Pasti ada manfaatnya itu. Ya, dari sisi medis. Wa sahha anhu annahu syariba qa'iman, dan juga sahih bahwasanya ada hadis yang menerangkan Rasul minum sambil berdiri. Baik, ini ada tiga, kata Syekh Abdul Razak, ada tiga golongan yang berbicara tentang masalah ini Pak. Coba kita simak pelan-pelan. Apa kata Syekh Abdul Razak? Qalat ta'ifah, berkata satu golongan berpendapat bahwa hadis bahwasanya Rasulullah SAW minum zam-zam sambil berdiri ini adalah kata satu golongan nasikhun linnahyi. Hadis ini adalah menghapus larangan sebelumnya. Ya, coba kita perhatikan. Jadi tentang hadis ini Pak, Bu, pemirsa, hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah minum zam-zam sambil berdiri ini ada tiga golongan yang berbeda pendapat. Satu, ta'ifah kata Syekh Abdul Razak, hadzal hadis nasikhun lima qablahu atau nasikhun linnahyi. Hadis yang menerangkan Rasul minum sambil berdiri ini menghapus hukum larangan sebelumnya. Jadi lek saurunge nek hadis larangan minum sambil berdiri, dengan adanya hadis ini berarti tidak ada lagi larangan minum sambil. Kalau sekarang jenengan melihat ada orang minumnya sambil berdiri, kemudian mas nyapo ngombemu kambek ngadeg, dia mengatakan, loh sampean gak melok Samail to Bang Esuk? Apa Samail? Aku memilih pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Bahwasanya hadis yang menceritakan Rasulullah minum zam-zam sambil berdiri itu menghapus larangan minum sambil. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan, kata Syekh Abdul Razak, bal mubayyinun anna nahya laisa litahrim balil irsyad wa tarkil aula. Kata kelompok kedua ndak. Oh ndak. Itu bukan kok berarti menghapus perintah di hadis larangan minum sambil berdiri, enggak. Tetapi hadis ini adalah mubayyin. Mubayyin itu menjelaskan kepada kita Bapak Ibu hadirin pemirsa bahwa ternyata larangan minum sambil berdiri itu bukan mengharamkan. Oh enggak haram minum sambil berdiri itu, tetapi menjelaskan kepada kita bahwa yang lebih utama minum itu sambil. Ayo, lebih utama mana? Minum berdiri atau minum sambil duduk? Kenapa? Karena hadis yang pertama mengatakan jangan minum sambil berdiri, kemudian ada hadis yang kedua datang
Rasulullah minum sambil berdiri. Ini menjelaskan kepada kita bahwa larangan minum sambil berdiri itu bukan haram, tetapi hanya menjelaskan bahwa itu lebih utama. Sudah dipahami nggih? Yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak. Wa qala ta'ifah, yang ketiga, la ta'arudhu bainahuma aslan. Fa innahu innama syariba qa'iman li hajatin aw lil hajah fa innahu jaa ila zamzam wa huwa yastaquna minha fastaqafana waluhu dalwa fa syariba wa huwa qa'im hadza kana maudhi'a hajatin. Yang ketiga mengatakan bahwa sebenarnya hadis pertama dengan yang kedua, hadis yang melarang kita untuk minum berdiri dan hadis yang menceritakan Rasulullah minum berdiri itu bukan hadis yang bertentangan, bukan hadis yang kontradiktif. Tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa Rasul itu minum berdiri itu karena ada sesuatu, yaitu minum air zam-zam. Bapak Ibu coba kalau panjenengan haji atau umroh, kemudian di situ jenengan berdesak-desakan untuk minum air zam-zam, di mana pada satu kesempatan kita tidak mungkin untuk duduk lungguh, mesti diinjak-injak oleh orang. Nggih. Akhirnya jenengan harus minum sambil begitu mungkin ceritanya. Jadi kalau minum zam-zam uyel-uyelan, karena mungkin kalau haji, musim haji lebih parah lagi, wong musim umrah musim umrah saja berdesak-desakan, apalagi musim haji, wah luar biasa. Maka kalau Anda duduk kemudian terinjak-injak, maka minum sambil berdiri. Contoh yang lain, saya itu pernah Bapak Ibu ceramah di mimbar seperti di belakang ngoten niku. Terus di mimbar itu dikasih apa? Minuman. Ya kebetulan di mimbar itu gak ono kursi nih Pak. Ayo, gimana kalau minum coba? Udah weprok nih ya. Mohon maaf, saya minum dulu. Udah weprok nih. Makanya saya tuh kadang-kadang kurang sepakat kalau ngaji ceramah, kecuali khutbah Jumat. Ngaji ceramah itu sambil berdiri di atas mimbar. Itu juga yang pertama Ustadz tentang kesel. Yang nomor loro kalau mau minum bingung Pak. Ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, nah ini yang nomor 3, pendapat yang nomor 3 ini mengatakan bahwa ini menerangkan kepada kita Rasulullah minum berdiri ini karena ada hajat, karena ada kebutuhan yang mendesak. Jadi ada 3 ini Pak, Bapak Ibu hadirin pemirsa. Ada 3 pendapat tentang hadis larangan minum berdiri dan hadis Rasulullah minum berdiri. 1, mereka mengatakan bahwa untuk menghapus larangan, artinya larangan minum berdiri dihapuskan, boleh minum berdiri. Yang kedua adalah menjelaskan bahwasanya larangan minum berdiri itu adalah bukan haram. Dan yang ketiga menerangkan bahwa Nabi minum berdiri itu karena ada sesuatu halangan yang menghalangi beliau untuk minum sambil duduk. Sambil duduk. Baik. Kita lanjut ke hadis nomor 207. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin an Husain al-Muallim an Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Berarti dari bapaknya Amr bin As. Amr bin As itu gubernur Mesir Bapak Ibu. Beliau adalah gubernur Mesir. Jadi kalau jenengan lihat di riwayat hadis ini kok an abihi an jadihi, gak disebut no. Kenapa kok tidak disebutkan namanya? Bisa jadi karena sudah terkenal. Jadi jenengan baca hadis kok dari bapaknya, dari kakeknya tidak disebut namanya, itu menandakan bahwa bisa jadi bahwa bapaknya karo mbae iki wong sing wis masyhur, sudah terkenal. Jadi tidak perlu disebut nama. Jenengan pokoknya putrane bupati wis terkenal dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya bupati. Tidak perlu disebut nama. Kenapa disebut nama? Biar kenal. Kenapa di sini tidak disebut nama? Karena mungkin sudah bisa dikenal. Qala Amr bin As berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan." Nah, di sini malah dikatakan, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum
qaiman. Napa? Berdiri, wa qaidan dan duduk. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini, ya Amr bin As ini juga melihat Nabi itu pernah minum. Saya pernah melihat Nabi minum sambil berdiri dan sambil tayyib. Berarti gimana Pak, Bapak Ibu? Nek ngene iki terus piye? Sudah kita terangkan. Hadzal hadis an Abdullah bin Umar, kata Syekh Abdul Razak, an Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, bahwasanya dia melihat, Amr bin As ini melihat bahwa Nabi sekali waktu minum sambil duduk dan juga melihat sekali waktu sambil berdiri minumnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kita lanjut nomor 208. Haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ibnul Mubarak an Asim al-Akhwal an Sya'bi an Ibni Abbas. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, sakaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku memberikan air kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, dari air Zamzam. Fasyariba, maka Nabi minum wa huwa qaimun, sambil berdiri. Nah, ini peristiwanya pada saat haji wada. Pada saat haji wada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin pemirsa, Nabi minum sambil berdiri ini kalau pas haji wada ini kan berarti memang kondisinya sedang sangat berdesak-desakan Pak. Sedang berdesak-desakan, atau mungkin di bawahnya ini becek Pak. Kalau di bawahnya becek kan tidak mungkin kita sambil, apalagi tidak ada kursi, isa-isa malah pakaian kita najis nanti ya. Atau pas lagi berdiri khutbah gitu cukup minum duwe prok ngono kan enggak. Nah, tapi begini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada sesuatu yang boleh tetapi itu tidak pantas, apalagi untuk para pengarep, para kiai, para asatid, para imam masjid sing penake bangga jamaah. Enak jamaah kira tek beban mental. Ini saya pesan kepada para pengarep, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ada perbuatan yang boleh tapi ndak, namanya muruah. Muruah. Contoh, Bapak-bapak, nyun sewu panjenengan, jenengan ngeten iki umpama terus duduk di warung kopi 2 jam. Ngopi, ngoten niku boleh nggak sih ngopi itu di warung kopi itu, Pak? Saiki saya minta imam masjid besar kayak nyangkruk neng warung kopi 2 jam. Ngoten niku pantes napa mboten, Pak? Oke. Jenengan para jamaah keluar rumah nggawe lepis, pakai kaos street, pakai kaos rodok ketat, ya boleh apa enggak? Kiai metu lepisan kaosan gambar tengkorak, ya loh, yang penting kan bukan, yang penting kan menutup aurat. Loh, auratnya apa Pak? Laki-laki itu Bapak Ibu pusar sampai lu yang apa sing kleru? Kaosku ya nutup aurat, celanaku ya nutup aurat. Apa yang salah, Pak? Ya, ustadz duduk sama jamaah, ustadznya ngegame, Pak. Boleh enggak sih? Boleh. Tapi pantas namanya. Makanya abot dadi ustadz niku, Pak. Jenengan lek urung siap dadi ustadz, rasa dadi ustadz ritek. Wong ngene iki kudu turun jabatan ae, Pak. Berat. Ustadz bal-balan soalin dhuwur dengkul. Ya ini enggak boleh, ini jelas enggak boleh. Ora ustadz ya ora oleh ngono kuwi, Pak. Karena kelihatan aurat. Nah, sing susah ki lek ustadz belanja shopping di mall. Ngeterne istri, Pak. Ora apa-apa. Yang penting, yang penting gini, ada perkara-perkara yang boleh tapi enggak pantas, Pak. Enggak pantas. Nah, apalagi yang punya jenggot-jenggot ini, Pak. Masih jenengan bukan ustadz tapi kan dianggap ustadz karo wong-wong. Iki wong jenggotan wong alim kuwi. Ya. Itu jenengan kalau ke tempat-tempat, contoh jenggotnya dawa, duduk
di tempat yang umpamanya ning gone mantenan, kono enek elektunan. Ngono ki pantes mboten gek jenengan? Ya ora pantes karo jenggote niku. Sisan jenggote diketok, brengose ketok. Baik. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin diperbolehkan tapi itu enggak pantas gitu loh. Ya, enggak layak dan enggak pantas gitu. Ya. Makanya kemudian Pak, minum sambil berdiri juga, maaf. Jenengan yang ahli ngaji seperti ini, tadi kan kita sudah membahas bahwa larangan minum berdiri itu tidak sampai tapi lek jenengan yang sudah sering ngaji, sering taklim begini, terus di depan orang banyak, di depan halayak ramai, cucuk celaguk-celaguk ngoten. Pantes napa mboten? Kecuali yang ndak pernah ngaji, ndak pernah ikut taklim, ndak pernah mambu agama, ujuk-ujuk makan berdiri, minum berdiri. Pantes napa mboten? Lek kuwi pantes. Coba kita lihat pas palimahan kemudian makan ada prasmanan gak ono kursine. Ustadz, saya daripada makan berdiri lebih baik ndak usah makan. Otomatis konsekuensinya amplope kula sai malih Pak Ustadz. Nggih. Ini konsekuensi Pak. Jadi kita ini sudah, ini biasanya di kantor-kantor ya, neng gone pernikahan orang-orang kaya, lek wong desa Pak, yakin duduk Pak makanya. Ora enek prasmanan mau dilungi, dileseri ngoten niku, kok makan duduk. Nah, makanya beda yang sudah berilmu harus menerapkan ilmunya. Itu boleh, maaf, pol-polane makruh, tapi bagi orang yang sudah berilmu maka harus menjaga muru'ah. Napa? Apa muru'ah niku? Wibawa, harga diri. Niki yang penting ini Pak, yang penting. Boleh jenengan duduk di bermain boleh, bercanda boleh, tapi ojo kelewat batas. Ngomong harus menjaga. Boleh kok bercanda, guyu, tapi ingat dijaga. Boleh saja, tapi ingat muru'ah, harga diri, wibawa ini harus dijaga. Itu namanya muru'ah. Itu adalah antaf alma yaliku bimakanika wa zamanika. Apa muru'ah itu? Anda kerjakan sesuatu yang sesuai dengan posisi Anda, ya, dan dengan keadaan Anda. Kepala sekolah, ya masa arep guyon jigaran karo guru, harga diri Pak. Ya oleh guyon tapi tetap harus dijaga. Lek sampai ngono ndak ada harganya. Nanti di depan anggotanya kaya kanca dhewe. Bapak kepada anaknya, ibu kepada anak-anaknya, suami kepada jaga wibawa Pak. Jangan sampai Anda diinjak-injak oleh istri Anda. Nyapa kok kendel men. Alah suamiku ndak punya harga diri. Nah ini yang bahaya. Tenang. Jadi watok barang diatur Pak ya. Biasanya lek wis dadi suami istri niku sak karepe dhewe, ya. Dulu ketika ta'aruf, mohon maaf, mau kentut aja dadak metu. Tapi lek dadi suami istri dikiyatne malan. Harus menjaga arep watuk barang ki ya diatur. Nah, dadi istri nanti malah suamiku mang berwibawa banget. Ngoten Bu nggih? Loh, sampean kok gak hormat belas sama kepada suamimu? Alah, suamiku tidak pantas untuk dihormati. Nyapa? Ngentut sanggon-gon jare. Nah. Wibawa. Guru-guru harus berwibawa di depan murid-muridnya. Ojo kok neng kantin, ele tak traktir. Kuyon bareng. Ini ndak ada wibawa. Jadi boleh jenengan ngebosi anak murid itu boleh, tapi ingat wibawanya harus muru'ah. Muru'ah. Kalau laki-laki ini kan teman-teman coba auratnya tadi kan pusar sampai lu jenengan imam masjid, jenengan gaene ceramah, mumet tuh kok ngomah mek singletan tok. Pak kok iya kan aku sing penting nutup aurat ya. Boleh tapi kan tidak kepantesan. Jadi muru'ah. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu hadirin. Ini jadi tentang masalah minum berdiri ini muru'ah, berkaitan dengan muru'ah. Kita yang sudah sering ngaji seperti ini, ayo minumnya sambil duduk, dijaga. Walaupun kita sudah tahu bahwa hukumnya ini tidak sampai haram, tapi kita jaga minum sambil duduk kilo, adabnya seperti ini. Kencing juga sambil duduk. Seperti itu menjaga adab. Baik. 209 Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Muhammad bin Torif Al-Kufi qala haddatsana Ibnu Fudail
anil A'mas an Abdul Malik bin Maisarah anin Nazal bin Sabrah qala ata atau utiya Aliun bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbatin au fir rahbati fa akhadha minhu kafan fa ghassala yadayhi wa matmada wastansaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'im thumma qala hadza wudu'un ma lam yuhdis hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua poin di sini. Yang pertama ingin memberitahukan kepada kita tentang Rasulullah minum berdiri. Yang kedua diceritakan oleh Nazal bin Sabrah bahwasanya satu ketika Bapak Ibu Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW memberikan secangkir air. Monggo Nabi secangkir air. Wa huwa fi rahbati, dan pada saat itu Rasulullah sedang duduk di, ada yang mengatakan serambi atau di satu tempat dari masjid, bagian dari masjid. Fa akhadha minhu kaffan fa asalahu fa ghassala yadahu. Kemudian Rasulullah dari air itu Bapak Ibu dituangkan ke telapak tangan beliau. Kemudian beliau bermat-mat itu berkumur. Kemudian dari air yang diberikan Ali tadi wastansak, beliau memasukkan air itu ke dalam hidung. Kemudian dari air itu Rasulullah juga membasuh mengusap. Nah ini mengusap Pak. Padahal wajah itu seharusnya kalau wudu apa? Membasuh, tapi di sini mengusap. Wa dhira'aihi, sampai ke dhira'. Jadi sebelum air diminum tadi dibuat kumur-kumur, dimasukkan hidung, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Wa ra'sahu, dan mengusap kepala. Tsumma syariba, kemudian sisa dari air itu beliau minum. Beliau minum. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu hadirin pemirsa bahwa Rasulullah SAW itu pernah diberikan segelas air. Segelas air ini oleh beliau sebelum diminum dibuat untuk wudhu dulu. Tetapi wudhunya Nabi itu, kata periwayat hadis ini, hadza wudu'u ma lam yuhdis. Inilah cara wudhu Nabi di mana Nabi ini belum berhadas. Jadi wudhunya Nabi itu ada dua. Wudhu ketika sudah berhadas dan wudhu ketika belum. Berarti ketika belum berhadas pun juga boleh wudhu Pak. Tapi wudhunya Nabi seperti ini tadi. Air yang beliau akan minum itu beliau gunakan untuk kumur, masukkan hidung, diusap ke wajah, kemudian kedua tangannya, kemudian mengusap kepala. Setelah itu sisanya diapakan? Diminum. Jangan kalau mau praktek boleh kopi. Oh sudah habis. Minta lagi sama panitia Pak ya. Tapi lek kopi ojo. Air putih maksudnya. Nah ini mamanya gini ya Bapak Ibu. Ini air putih. Kalau seperti yang di hadis ini adalah sebelum diminum itu oleh Nabi dibuat kumur-kumur dulu. Oh iya, utah tenan Pak. Ya. Dibuat kumur, kemudian dimasukkan ke hidung, kemudian untuk mengusap wajah, kemudian untuk tangan, kemudian kepala. Setelah itu sisanya diapakan? Mboten Pak. Jadi cuman sampai kepala. Kenapa kok kakinya enggak? Karena ini wudu yang bukan lek wudu hadas ya kudu mbasuh kaki. Setelah itu baru minum. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita bisa menirukan itu, kita bisa mempraktekkan itu, ya. Kalau ada orang yang mengatakan, loh, sampean wudu apa kok kakimu enggak? Ini adalah hasil dari ngaji Sama'il. Masya Allah. Makanya sampean ngaji Sama'il. Wudu yang bukan dari hadas atau bukan untuk hadas. Jadi bukan dari dihasilkan dari hadas. Nah, yang kedua, poin yang kedua menceritakan wa huwa qaimun. Setelah beliau wudhu tadi, beliau minum sambil berdiri. Baik. 210. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Yusuf bin Hammadin qala haddatsana Abdul Waris bin Sa'id an Abi Asham an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina thalathan idza syariba wa yaqulu huwa amra wa arwa. Baik. Hadis ini menceritakan kepada kita dari Anas bin Malik, pelayan Nabi.
mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu yatanafas fil ina thalathan. Rasulullah SAW bernafas di dalam bejana atau di dalam gelas beliau 3 kali nafas ketika minum. Bapak Ibu, ini tata cara minum Nabi. Kalau tadi menerangkan posisinya bagaimana keadaannya duduk, juga kadang-kadang berdiri karena memang ada hajat. Yang kedua, hadis ini menceritakan tentang bagaimana cara minumnya Nabi. Rasulullah SAW ketika minum yatanaffasu fil ina. Beliau bernafas Bapak Ibu. Cuman fil ina ini bukan berarti kemudian ambekane, maaf ya, seperti ini saya contohkan. Bukan berarti kemudian kok minum terus ambekan yang jero gelas. Mboten ngoten. Tetapi para ulama hadis mengatakan bernafasnya itu di luar gelasnya. Bukan kemudian ngeten terus ambekan yang Mboten. Jadi Rasulullah SAW di sini katakan bernafas 3 kali ketika minum. Oke. Kita praktekkan sekarang. Jadi Rasulullah SAW itu ketika minum bernafas berapa? Contoh. Bismillah. Ambekan. Kemudian minum lagi. Ambekan. Kemudian minum lagi. Ambekan. Lek sik ngelak. Tapi yang jelas Rasulullah menerangkan, mengajarkan kepada kita minum bernafas 3 kali. Bernafasnya di luar. Nggih. Ini tadi jenengan nggih ngoten? Dereng ngertos niki wau nggih. Nah, nanti di rumah dipraktekkan. Jadi minumnya dingak-dinguk ndi renek sing begini. Saya ulangi nggih Bapak Ibu pemirsa. Rasulullah SAW minum makan bernafas. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena minum dengan bernafas 3 kali itu lebih mengenyangkan perut. Kayak ora gampang keselak. Jadi itu lebih mengenyangkan perut. Kayak ora gampang tersedak. Ngoten Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengerti seperti ini, monggo dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang paling ringan, sunnah yang paling ringan, apa itu? Minum bernafas 3 kali. Walaupun nanti setelahnya ada yang bernafas 2 kali, tapi para ulama tetap berpendapat yang paling sering dilakukan Nabi adalah minum dengan bernafas berapa? 3 kali. Ingat, apa yang diajarkan Nabi pasti ada hikmah dan manfaatnya Bapak Ibu. Pasti. Tidak ada kok apa yang diajarkan Nabi terus blondrong ini ku mboten wonten. Tidak ada Pak. Nah, oleh karena itu hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana tata cara minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya arwa, kemudian amra itu ablagh fi khusulir rai wal lil atsan, akan lebih mengenyangkan orang yang haus. Wa hadza min kamali hadzal din, dan inilah kesempurnaan agama kita. Sampai bab minum mawon diatur, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang begini ini Pak, tidak ada dijumpai di agama lain. Wallahi tidak ada. Tidak ada Pak. Jenengan kalau nyari agama lain enak toh, sing ngatur kalau buang air besar itu menghadap kemana, ojo madhep nyanti, kalau bersin itu harus bagaimana, mengucapkan apa. Ini tidak ada Pak. Memang agama kita ini syamil. Syamil itu apa? Makanya buku ini disebut dengan syama'il. Syama'il itu artinya kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada, termasuk bagaimana tata cara duduk. Ayo, bagaimana tata cara duduk Nabi kemarin? Lali kabeh pisan. Iya. Bagaimana kemarin tata cara makan? Boleh enggak makan sambil senden? Satu, menunjukkan kesombongan. Yang kedua, memang enggak baik untuk pencernaan. Ngoten. Boleh enggak bersandar di satu tangan? Enggak boleh, menunjukkan kesombongan. Terus bagaimana? Silo boleh enggak? Lebih baik enggak silo. Kenapa? Kalau silo itu untuk yang kurus-kurus.
Sing kuru-kuru mungkin makannya sambil sila, kenapa? Karena Anda butuh gizi dan asupan yang banyak. Tapi lek sing 70 kg ke atas niku makannya bagaimana kemarin? Duduk di atas 2 kaki. Namanya duduk apa, Pak? Apa kemarin? Tali, Pak ya. Baik. Nanti silahkan dibuka lagi file-filenya. Ya. Jadi Ustadz, ini makan sambil sila. Kalau makan sambil sila, Pak, niku 12 terus, Pak. Mbok arep 2 piring kurang, Pak jenengan. Apa nih kok krasa enak ngoten nggih. Ya, kok makan sila. Iki sing gemuk, sing seger-seger niki. Maaf, saya enggak bilang gemuk. Sing seger-seger ngati-ngati. Bagaimana cara makan orang yang seger? Orang yang seger itu cara makannya gimana? Kalau tidak begini, ya, atau begini, ya, atau begini. Begini, Pak. Ya. Jangan kayak begini, Pak. Ini pakai luwe terus nih kan. Ya. Kecuali kalau yang kurus seperti saya. Maten nggih. Jadi apa yang dituntunkan Nabi? Buang air besar itu jangan menghadap kiblat. Aja madhep kiblat. Selisih kiblat, ngalor ngidul. Walaupun sebenarnya kalau ada tutupnya ya ora apa-apa, cuman itu untuk adab. Jangan madhep kiblat. Bawahnya tata cara kencing. Kalau kencing jangan berdiri, jongkok. Lek duduk piye? Makanya sing paling selamat itu bangga ibu-ibu, Pak. Ya. Paham jenengan? Bapak-bapak ki. Makanya teman-teman pondokan itu kalau kemana-mana sarungan aja, Pak. Nyapa? Kenapa kamu sarungan terus? Ben penak. Loh, jenengan kalau celanan pergi mana-mana, repot. Opone sabuke kenceng, opone sing gawe lepis kenceng nih kok, Pak. Apa sempat dia melepas celananya? Halah, langsung. Ya. Itu nanti percikannya itu loh. Makanya di alam kubur itu ada yang diazab oleh Allah gara-gara kesalahan-kesalahan yang begitu itu, Pak. Sampai sama Rasulullah itu disembretno pelepah kurma, disembretno dikekne ning nggone kubur. Sing siji ki gara-gara ora tau resik lek pipis. Pipise mental-mental teko celana dan sebagainya. Nah, sing sitok iki tukang adu-adu. Sengkuni. Ya, aku mesakne iki. Tak sembretne godhong kurma, tak deleh. Selama pelepah kurma ini belum kering, maka siksanya akan diringankan. Tapi lek es garing, engko balik nih. Makanya saiki banyak yang menafsirkan itu padha karo nyekar, ngoten kalau Pak. Selama sekarane ki rung garing, nah wallah alam ya mungkin ada saudara kita yang meyakini itu, ya kita hormati aja. Ya. Kalau kita mungkin pendapat kita ya ndak, ya didongakne Pak Ustadz. Karo amal perbuatane, karo didongakne ahli warise, ya itu yang akan apa? Akan meringankan beban siksanya. Jariahnya itulah yang akan meringankan bebannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi hadis ini menerangkan kepada kita Rasulullah bernafas 3 kali ketika beliau minum, dan ini adalah amra wa arwa, lebih mengenyangkan, ya ora gampang tersedak. Nah, minum 3 kali ini juga dari sisi medis wa fi hidayatul ibad likulli khairin fi umuri dinihim wa dunyahum. Ini adalah hidayah atau petunjuk bagi para umat Nabi Muhammad SAW tentang urusan agama dan dunianya, dan badannya dan kesehatannya. Ya, karena hanya Islamlah yang bisa yang syamil, ya, yang sempurna seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6:10 ini, dan sudah waktunya kita untuk tutup. Ini masih ada beberapa hadis 211 sampai 215 yang isinya adalah barokah. Nanti insya Allah di pertemuan yang datang nanti kita akan lanjutkan ke ta'atur. Ta'atur itu minyak wanginya Nabi. Niki bab minyak wangi, Pak. Cuma nanti sebelum kita bahas bab minyak wangi, nanti untuk admin silahkan nanti ditulis judul minyak wangi.
tetapi nanti kita akan selesaikan sedikit hadis tentang cara minumnya Nabi. Kita selesaikan beberapa hadis yang belum kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, sanak saudara kita, jamaah kita, semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah virus corona ini dari muka bumi ini, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua pihak, untuk jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, untuk panitia, untuk teman-teman narasi dakwah, untuk para donatur dan sebagainya. Dan kami tidak bosan-bosan menyampaikan untuk donasi kepada narasi dakwah untuk mensupport kegiatan dakwah kita sehingga bisa kita jalankan dengan baik. Kemudian juga warung berkah yang insya Allah setiap Senin sampai Kamis, silahkan untuk berinfak, untuk membantu, dan insya Allah semuanya kembali kepada kita semuanya yang mengeluarkan sebagian apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga semoga pemirsa yang ada di rumah diberikan kesehatan, istiqomah, jasmani, rohani, dan husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.